Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Etri Hidayati, SPD dari SD S3 Hati Kebunan Hulu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahap kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yakni penerapan segitiga restitusi di sekolah. Adapun pembimbing saya pada kegiatan kali ini yaitu Bapak Henry Wandra Saputra SPD MPD sebagai fasilitator, Bapak Wiwit Satrio MPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Etri Hidayati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2024. Dalam hal ini, saya mengartikan bahwa segitiga restitusi merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bukanlah hal yang dilakukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran, tapi bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi, sehingga dapat mengembalikan murid kepada kelompoknya. Adapun tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, sedangkan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan akhirnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid sendiri. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut skenario kasus 1, yaitu ada seorang siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Setiap Senin pagi, murid SD S3 Hati Kebunan Hulu selalu melaksanakan upacara bendera. Namun, selalu saja ada murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Bahkan, murid yang bernama Rival selalu berada di barisan paling belakang, yaitu barisan murid yang tidak memakai atribut lengkap. Karena sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, ibu kepala sekolah merasa hal ini sudah terlalu sering, sehingga ibu kepala sekolah memanggil Rival untuk datang ke ruangannya. Berikut skenario percakapan antara ibu kepala sekolah dan Rival. Dan berikut ini juga percakapan antara ibu kepala sekolah dan Rival. Bu, ibu mau manggil saya ya? Iya, ibu panggil Rival ke sini. Kira-kira Rival tahu nggak mengapa ibu panggil Rival ke sini? Tidak, Bu. Berarti Rival belum tahu ya alasan ibu memanggil Rival ke sini. Belum. Begini Rival, kemarin hari Senin saat upacara ibu lihat Rival berada di barisan paling belakang. Nah, bukan hari Senin kemarin aja, Senin-Senin sebelumnya saat upacara ibu lihat juga Rival berada di barisan itu. Betul begitu? Iya, Bu, betul. Iya. Kalau ibu tidak salah itu barisan anak yang tidak menggunakan atribut lengkap ya saat upacara. Iya, Bu, semalam saya lupa membawa topi dan dasi, Bu. Oh, berarti kira-kira apa yang Rival lakukan itu sudah betul atau salah? Salah, Bu. Salah ya. Nah, begini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dulu ibu juga waktu sekolah mungkin pernah melakukan kesalahan seperti yang Rifa lakukan. Mungkin ibu lupa pakai dasi, pakai topi saat upacara. Namun, kita harus belajar dari kesalahan. Kita harus menaati segala keyakinan yang ada di sekolah kita. Setelah Rival mengetahui hal ini, kira-kira apa yang bisa Rival lakukan untuk memperbaiki keadaan ini ke depannya? Mulai hari Senin depan dan Senin berikutnya saya akan membawa topi dan dasi, Bu. Bagus.
Berarti mulai Senin depan Rival akan menggunakan atribut lengkap saat ke sekolah ya. Ibu. Sekarang Ibu mau bertanya, apa kira-kira alasan Rival pada setiap hari Senin itu tidak membawa topi dan dasi ke sekolah? Saya lupa mempersiapkannya pada hari Minggu gara-gara saya bermain terlalu lama dengan teman-teman saya. Berarti kalau hari libur tuh enak bermain ya. Jadinya lupa mempersiapkan peralatan kita ke sekolah besok, seragam yang mau disiapkan. Ibu juga paham kalau seusia Rival ini kan lagi enak-enaknya bermain tuh, ya kan? Apalagi kalau hari libur. Tetapi kalau ini jadinya merugikan diri kita harus berubah. Kita harus ingat dengan kewajiban kita. Rival ini adalah seorang pelajar. Rival tentunya punya tanggung jawab untuk sekolah. Ya Bu, saya minta maaf. Iya. Nah, dari kesalahan yang Rival lakukan, kira-kira keyakinan sekolah mana yang belum Rival tunjukkan? Datang tepat waktu dan memakai atribut lengkap Bu. Iya, berarti Rival sudah paham kan dan masih ingat apa saja keyakinan yang ada di sekolah kita, bahwa memakai seragam lengkap dan atribut lengkap itu pada hari Senin terutama harus kita lakukan. Baik, sekarang berarti Rival nih sudah paham nih apa saja kesalahan yang sudah Rival lakukan, dan Rival sudah paham tentunya bahwa tindakan kedepannya, bahwa Rival akan menggunakan atribut lengkap pada hari Seninnya. Rival juga sudah tahu keyakinan sekolah kita apa-apa saja, bahwa memakai atribut lengkap itu merupakan salah satu keyakinan sekolah kita. Baik, Ibu berharap Rival konsisten dengan hal ini ya nak ya. Berarti kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau dulunya kita salah, kita bisa memperbaikinya ya. Nah, berarti Rival paham sekarang kan apa yang harus Rival lakukan? Iya, berarti Senin depan Rival Harus memakai topi dan dasi. iya, supaya apa? Supaya tidak berbaris lagi di belakang ya kan? Bisa berbaris bersama teman-teman yang lainnya. Baik, karena Rival sudah paham. Sekarang Rival boleh lanjut istirahat lagi ya. Lagi istirahat tadi ya. Lanjutkan istirahatnya, lanjutkan bermain bersama teman-temannya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya skenario kasus 2, yaitu ada seorang siswa yang tidak pernah ikut mengutip sampah setiap pagi. Pada setiap kegiatan pagi, yaitu mengutip sampah bersama, Ibu Hikmah selalu melihat seorang murid kelas 6 bernama Piana tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Ketika teman-teman dan gurunya sibuk melakukan aktivitas tersebut, Piana malah pergi membeli jajanan ke kantin dan memakannya di depan kelas ketika teman dan gurunya sedang mengutip sampah. Dan hal ini setiap harinya sudah sering dilakukan oleh Piana. Melihat hal ini, Bu Hikmah melaporkan kepada ibu kepala sekolah. Karena tindakan yang dilakukan oleh Piana sudah berulang kali dilakukannya. Maka dari itu, ibu kepala sekolah memanggil Piana ke ruangannya. Berikut ini skenario percakapan antara ibu kepala sekolah dan Piana. Dan berikut ini percakapan selanjutnya yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah dan Piana. Piana tadi lagi istirahat ya? Iya Bu. Iya. Tahu nggak alasan mengapa Ibu panggil Piana ke sini? Tahu Bu. Oh, berarti Piana sudah tahu mengapa Piana Ibu panggil ke sini. Begini, tadi pagi Bu Hikmah cerita, katanya Piana itu nggak pernah ikut mengutip sampah setiap pagi. Bahkan Ibu juga sering melihat, kan Ibu juga ikut tuh mengutip sampah setiap paginya. Saat kawan-kawan Piana mengutip sampah, Piana malah sibuk ke kantin dan memakan jajanan Piana di depan kelas. Kira-kira apa alasan Piana melakukan ini? Karena saya tidak sarapan dari rumah Bu. Berarti sebelum berangkat sekolah Piana nggak sarapan ya? Tidak Bu. Berarti ini alasan Piana melakukan. Ibu di sini tidak ingin menyalahkan Piana. Ibu di sini ingin mencari solusi. Kira-kira apa alasan Piana itu tidak ingin mengutip sampah? Saya malas Bu mengutip sampah.
Ditambah saya lapar saat datang ke sekolah. Iya, itu ya alasannya. Ibu paham bahwa mengutip sampah setiap hari itu adalah rutinitas yang membosankan. Kenapa? Karena hal ini kita lakukan setiap hari. Namun, kita harus mematuhi keyakinan yang ada di sekolah kita. Apa kira-kira Piana masih ingat apa keyakinan sekolah kita? Iya Bu, saya masih ingat. Apa kira-kira dari keyakinan yang sudah Piana lakukan, apa saja keyakinan yang ada di sekolah kita yang kira-kira Piana ingat? Datang tepat waktu, memakai seragam lengkap setiap harinya, mengutip sampah sebelum masuk ke kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Baik, berarti Piana masih paham ya dan masih ingat apa saja keyakinan yang ada di sekolah kita. Nah, menurut Piana, apakah tindakan yang Piana lakukan tadi sudah menunjukkan atau mencerminkan dari keyakinan sekolah kita itu? Belum Bu. Belum ya. Baik, berarti sekarang Piana sudah paham nih paham apa tindakan atau kesalahan yang sudah Piana lakukan, dan Piana juga masih ingat keyakinan apa saja yang ada di sekolah kita. Kira-kira bagaimana tindakan Piana selanjutnya? Sebelum berangkat ke sekolah, saya akan sarapan terlebih dahulu dari rumah Bu. Saya akan ikut mengutip sampah bersama teman-teman setiap harinya. Bagus. Berarti sekarang Piana sudah paham nih. Dari kesalahan Piana kita belajar bahwa kedepannya kita akan memperbaiki kesalahan kita. Nah, Ibu berharap tindakan Piana ini selanjutnya nanti konsisten Piana lakukan setiap harinya secara terus menerus. Nah, sekarang karena kegiatan ini sudah selesai, Ibu juga sudah paham apa alasan Piana melakukannya. Ibu juga berharap nanti Piana bisa berubah ya, bisa ikut mengutip sampah setiap harinya bersama teman-teman. Dan sebelum berangkat sekolah tentunya sarapan terlebih dahulu biar kita sehat ya nak ya. Jangan tiba di sekolah nanti agak cepat masuk, kita masih di kantin ya. Jadi Ibu harap Piana konsisten melakukan hal ini, perubahan ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, nah sekarang lanjutkan ya istirahatnya, lanjut bermain. Kalau belum jajan ke kantin, silahkan jajan ke kantin. Terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifal dari kelas 5A SD swasta 3T Kebonwanulu. Hari Senin kemarin saya berbuat salah karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara Senin pagi. Tetapi saya senang karena Bu Kepala tidak menghukum saya dan saya diberi pilihan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Piana. Saya murid kelas 6A. Hari ini saya dan hari sebelumnya saya melakukan kesalahan. Saya tidak pernah ikut mengurus sampah setiap paginya, dan saya malah sering jajan di kantin. Tapi hari ini sangat berkesan. Saya tidak dihukum oleh Ibu Kepala Sekolah atas kesalahan yang saya lakukan. Saya diberi pilihan untuk memperbaikinya. Saya sangat terkesan hari ini. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Adapun kesimpulan dari penerapan praktik segitiga restitusi ini adalah bahwa penanganan kasus siswa dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Hal ini bisa membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, serta bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.